Shalom teman-teman, hari ini hari Minggu. Ayo kita beribadah bersama. Shalom. Selamat sore adik-adik semuanya. Berjumpa kembali dalam ibadah Kids for Christ. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Ayo semuanya duduk dengan tenang, duduk dengan tertib untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada sore hari ini. Ayo teman-teman, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan, setiap hati kami, telinga kami boleh tertuju hanya kepadamu. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan segera memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian hari lepas hari. Hari lepas hari
menyaksikan persembahan pujian dari teman kita. Mazmur 119 ayat 1-5. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, 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 dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, 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 dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja, oh dialah Raja lagi, oh dialah Raja. Haleluya. Oke adik-adik, siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian, mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami
apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Yuk sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, adik-adik yang ada di rumah, urapi Kak Merlin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan di sore hari ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum mendengarkan firman Tuhan? Mari bangkit berdiri adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, adik-adik, judul firman Tuhan di sore hari ini adalah memberontak. Sekali lagi, judul firman Tuhan di sore hari ini adalah memberontak. Apa sih artinya memberontak itu? Nah, memberontak artinya melawan atau menentang pemimpin, atau tidak mau mengikuti atau menurut perintah. Nah, sebelum kakak lanjut, kita buka firman Tuhan di dalam Bilangan 16. Sekali lagi, Bilangan 16 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kak Merlin akan bacakan firman Tuhan ini, Bilangan 16 ayat 1 sampai ayatnya keempat. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah bin Yisyar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan dirimu di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Nah, dari pembacaan kita saat sore hari ini menceritakan tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Nah, lebih seru lagi adik-adik cerita firman Tuhan ini, pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini kita akan lihat, ikuti dalam video berikut ini. Korah bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini?" Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu
untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Lalu sangat marahlah Musa. Bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, Jangan-jangan bumi menelan kita juga. itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Nah, adik-adik, tadi orang lihat video tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Mereka itu memberontak terhadap Nabi Musa. Musa ini adalah pemimpin mereka pada saat itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Memberontak terhadap pemimpin mereka kepada Musa dan Harun itu tidak disukai oleh Tuhan. Itu tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan marah kalau mereka melakukan hal itu. Akhirnya adik-adik, apa yang mereka lakukan itu tidak disenangi Tuhan, dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman. Pada saat itu juga tanah terbelah dan mereka terkubur hidup-hidup dalam tanah. Wah, itu sangat mengerikan. Nah, dari
pembacaan firman Tuhan kita, dari video yang sudah kita lihat tadi, ternyata kita tidak boleh menjadi anak atau orang yang memberontak. Memberontak yang seperti kakak sudah jelaskan dari awal artinya melawan atau menentang pemimpin. Kalau di rumah pemimpin kita adalah orang tua, nah kita tidak boleh memberontak, melawan kepada orang tua. Contohnya seperti ini, misalnya orang tua mau menyuruh kita melakukan sesuatu, terus kita tidak mau, kita marah-marah berkata kasar kepada orang tua. Contoh lain juga misalnya papa atau mama mau menyuruh kita makan atau bobok siang, kita malah lebih suka untuk main game. Siapa di sini yang seperti itu? Oh, tidak ada ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, memberontak atau melawan orang tua itu tidak baik. Adik-adik yang ada di rumah, kita semua harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang penurut, suka menurut, apalagi kepada Tuhan. Nah, jadi dari firman Tuhan sore hari ini memberikan satu pelajaran lagi bagi adik-adik yang ada di rumah. Kalau misalnya diperintahkan oleh orang tua, disuruh mungkin oleh oma opa yang ada di rumah, yang adalah pemimpin kita di rumah, kita harus ikuti, kita harus mendengarkan, jangan melawan atau memberontak, membantah kepada orang tua. Karena kalau kita memberontak atau menentang, melawan orang tua, oma opa kita yang ada di rumah, kita tidak disukai oleh Tuhan. Sikap itu tidak disukai oleh Tuhan. Nanti seperti ini Korah, Datan dan Abira, mereka dihukum terkubur hidup-hidup dalam tanah. Nah, adik-adik mau menjadi anak-anak yang suka menurut, mendengarkan perintah orang tua? Oh, suka ya. Dan jadi adik-adik, kita harus jadi anak-anak yang menurut orang tua, menurut oma opa, menurut orang yang lebih tua dari kita, terlebih menurut kepada Tuhan. Karena kalau kita jadi anak penurut, kita pasti disayang di rumah, kita pasti disayang oma opa, mama papa. Apa aja yang adik-adik mau minta pasti mau dikasih. Apalagi menjadi anak-anak yang penurut kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyayangi adik-adik, menyayangi kita semua. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan di sore hari ini. Mari jika berdoa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di sore hari ini. Biarlah adik-adik yang ada di rumah boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada pemimpin, oma opa, terlebih kepada Tuhan. Suka menuruti perintah Tuhan. Tidak menjadi anak yang suka memberontak, anak yang suka melawan. Tetapi kami mau menjadi anak-anak yang taat. Berkati adik-adik yang ada di rumah, sehingga boleh dapat melakukan firman Tuhan yang sudah didengarkan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan beri persembahan. Sebelum itu kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita akan segera mengakhiri ibadah Kids for Christ pada sore hari ini. Kita angkat pujian, segala pujian dan syukur. Kasih-Mu
terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang sudah kami lakukan di sore hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya semua kami, adik-adik yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah di sore hari ini. Biarlah Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada oma-opa, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengan senantiasa melakukan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan Engkau baik, tetap terus memberkati adik-adik yang ada di rumah. Mereka boleh sehat, kuat, mereka boleh Tuhan melakukan segala aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, orang tua juga Tuhan, biar Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih kakak-kakak yang sudah melayani di sore hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan, tetap terus pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Kami akan akhiri ibadah di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah Kids for Christ pada sore hari ini sudah selesai. Sampai jumpa kembali di ibadah minggu depan. Dah. Sampai jumpa di Kids for Christ Ministry minggu depan ya teman-teman. Dadah.